Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Asadi dari Prodi PGSD ingin menjelaskan tentang struktur daun dan jenis-jenis daun. Daun merupakan salah organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting yang biasanya berwarna hijau dan memiliki fungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Fungsi daun 1. Tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons. 2. Sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi seperti tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi dan alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Susunan tulang daun antara lain 1. Menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Yang kedua, melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat ditemukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya tulang daun sirih, gadung, dan genjer. Yang ketiga ada menjari. Tanaman ini mempunyai satu tulang daun yang besar dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya seperti daun pepaya, jarak, singkong, dan kapas. Keempat ada sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Biasanya bentuk daunnya panjang-panjang, misalnya tulang daun tebu, padi, jagung, alang-alang, dan semua jenis rerumputan. Daun dari pohon pepaya. Nah, tanaman ini mempunyai salah satu tulang daun yang besar dan bentuknya menjari-jari seperti tangan manusia. Nah, untuk pertulangannya menjari itu ada pada bagian seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah daun dari pohon bambu. Nah, jenis pertulangannya yaitu sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar mulai dari pangkal hingga ujung daun. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu, biasanya berbentuk daun panjang-panjang. Dan ini adalah daun dari pohon palem. Tulang dari daun pohon palem ini sejajar, berbentuk seperti garis-garis sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Biasanya berbentuk daunnya itu panjang-panjang. Daun palem memiliki daun dengan ukuran cukup panjang, yaitu bisa sampai mencapai 3 meter. Daun pada bagian atas berwarna hijau tua, sedangkan bagian bawah berwarna hijau dengan kombinasi keputih-putihan. Nah, berikutnya adalah daun dari pohon cabai. Cabai memiliki bentuk daun yang bervariasi sesuai dengan spesies serta jenis varietasnya. Bentuk daun dari cabai ada yang lonjong, bulat, dan lancet. Pada permukaan bagian atas daun terdapat warna hijau, hijau muda, hijau kebiruan, hijau tua, bahkan sampai hijau hampir kehitaman. Sedangkan pada bagian permukaan bawah terdapat warna hijau, hijau pucat, bahkan sampai hijau muda. Permukaan daun cabai ada yang berbentuk halus dan ada juga yang sedikit berkerut-kerut. Daun cabai memiliki panjang dengan antara 3 sampai 11 cm serta lebar
sekitar 1-5 cm. Struktur tulang dari daun cabai adalah melengkung. Tulang daun melengkung, berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Dan yang kelima adalah daun pohon dolar. Nah, daun pohon dolar ini struktur daunnya menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Seperti ini. Tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Tumbuhan ini bisa dibilang tumbuhan hias. Melalui praktikum ini dapat diketahui bagian-bagian daun dan jenis-jenis daun berdasarkan pertulangan daun. Berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa setiap daun dari berbagai macam tanaman memiliki karakteristik masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktikum IPA tentang struktur daun dan jenis-jenis daun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.